Baik, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini mari sama-sama kita belajar. Seperti yang kemarin saudaraku ya, bagi saudara-saudara yang tidak ikut live kemarin, ini khotbah ataupun pengajaran pagi hari ini lanjutan dari yang kemarin. Jadi kalau saudara mau lebih lengkap lagi, silakan nanti setelah ini saudara bisa lihat videonya ya, yang kemarin Pastor Daud membawa pengajaran tentang bahwa penghakiman itu dimulai dari rumah Tuhan, ya. Penghakiman itu dimulai dari rumah Tuhan. Sebelum hari penghakiman terakhir, saudara, hari pengadilan terakhir, ya, di mana nanti Tuhan Yesus datang dan akan mengumpulkan semua orang, maka semua manusia hidup atau mati itu dimunculkan dan harus dibacakan semua riwayat perbuatan mereka ketika masa hidup. Lalu karena perbuatan-perbuatan kita itulah nanti kita diadili, saudara. Ya, barang siapa yang kedapatan namanya banyak berbuat dosa dan jahat, maka mereka akan dicampakkan ya ke dalam api neraka, ke tempat yang paling gelap. Namun orang-orang yang ditemukan dalam buku kehidupan dan nama-namanya ada tercatat ya, itu dan mereka sesuai dengan perbuatan mereka, sesuai dengan kebenaran firman Allah, maka mereka akan mendapatkan tempat yang terbaik, yaitu surga kekekalan, saudaraku. Nah, sebelum hari penghakiman yang besar itu tiba, saudara, ya kemarin kita sudah belajar di kitab 1 Petrus, saudaraku, bahwa di akhir zaman ini akan terjadi penghakiman yang memang Tuhan izinkan. Pertama-tama itu terjadi di rumah Tuhan. Nah, kemarin sudah kita bahas alasannya kenapa di rumah Tuhan. Ya, secara garis besarnya saya kutip pagi hari ini, agar nanti saudara, semua orang-orang yang sudah dihakimi lebih dulu di dunia ini sebelum hari penghakiman tiba itu, saudara, mereka sudah dihakimi, mereka sudah mengalami penghakiman di dunia ini semasa mereka hidup, maka nanti di surga ketika hari penghakiman tiba nanti, saudara, mereka tidak lagi ikut dihakimi karena apapun ya di dalam kehidupan mereka, selama mereka masih hidup, mereka sudah mengalami proses penghakiman itu, pemurnian itu ya. Jadi mereka tinggalkan dosa, mereka tidak bisa berbuat dosa, bahkan mereka mengalami penganiayaan, penderitaan sekian waktu lamanya. Ya, di sana kemarin kita bahas penganiayaan itu bukan pukulan, ya bukan siksaan-siksaan secara fisik, tetapi mereka secara daging sudah tidak bisa lagi menghidupi, melakukan seperti apa pada umumnya manusia nikmati. Jadi daging ini seperti tersiksa, saudaraku. Karena dikontrol, karena manusia atau orang-orang yang masuk ke dalam penganiayaan yang di rumah Tuhan itu, mereka harus hidup benar dan hidup kudus. Jadi mereka sudah tidak sembarangan lagi. Mereka hanya bisa melakukan apa yang Tuhan mau, saudaraku. Ya memang, saudaraku, orang-orang yang sudah tidak bebas lagi melakukan keinginan dagingnya, bahkan sudah tidak bisa, bahkan bisa dikatakan mati secara daging, itu sangat tersiksa, saudara, ya sangat tersiksa. Mau lakukan ini, orang-orang dunia sudah menikmati ya kejahatan-kejahatan atau kefasikan, tapi kita sudah tidak bisa lagi melakukan itu, saudaraku. Nah, inilah orang-orang yang bersedia dan masuk dalam penghakiman di akhir zaman ini di dalam dunia. Namun ketika sangkakala berbunyi, saudaraku, maka mereka akan mendapatkan jalan pintas, green card, mereka tidak akan ikut turut diadili lagi karena mereka sudah cukup diadili di dalam dunia ini. Haleluya. Nah, saya berdoa, saudara, setiap kita semuanya yang mendengarkan pengajaran kemarin dan hari ini, nah kita siap untuk melakukan itu, saudara. Ya, kita siap. Itulah bedanya orang-orang benar dan orang-orang fasik. Dan hari ini kita akan masuk ke lanjutannya, saudara. Kita akan bahas dari kitab Wahyu. Haleluya. Nah, kita akan baca dulu, saudara, ya. Orang-orang yang tersiksa itu seperti ini, saudara. Haleluya. Ya, nanti kejadiannya, keadaannya nanti di surga akan seperti ini. Kita lihat dulu ceritanya, ya. Wahyu pasal 20, Wahyu pasal 20 dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Bagi saudara-saudara yang dekat dengan Alkitab, saudaraku, silakan ambil Alkitabnya dan ikut bersama-sama dengan Pastor Daud untuk merenungkan Alkitab ini. Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15, demikian firman Tuhan. Hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih
yang besar, dan Dia, itu bicara Yesus, yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dalam sekejap cus, haleluya. Kalau memang sangkakala itu sudah berbunyi, itu semuanya lenyap di hadapan Tuhan. Ayat 12, dan aku melihat, lihat ya, dan aku melihat orang-orang mati, haleluya, ya, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Haleluya. Ada dua kitab ya, satu kitab daripada Bapa, lalu kitab kehidupan yang perbuatan kita selama di dalam dunia. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, semua perbuatan kita selama kita hidup di dalam dunia itu, di dunia ini saudara, itu tercatat. Tidak ada satu terlewat saudara. Kalau handphone yang saudara pegang ini merecord, ya, semua kegiatan saudara hari ini, itu sehebat apapun handphone saudara, itu langsung full. Langsung memorinya itu mentok saudara, dan tidak bisa lagi merecord. Karena tidak ada lagi space atau tempat untuk menyimpan data. Tetapi Alkitab atau kitab kehidupan yang ada di surga saudara, itu sampai hari ini dia berjalan merekam, merekod, ya, mencatat semua data-data yang ada di dalam hidup kita. Yang kita perbuat dari pagi, siang, dan malam. Pagi, siang, dan malam. Pagi, siang, dan malam. Dan Alkitab itu semua mencatat dan tidak ada satupun yang terlewatkan. Jadi jangan kita kira saudara, jangan saudara kira dan saya kira saudara, bahwa apa yang kita perbuat di dalam dunia ini, ada yang terlewatkan, bahkan ada yang terlupakan. Tidak saudara, sekecil apapun, bahkan yang kita sembunyikan dalam-dalam, yang orang tidak pernah tahu selama ini, di kitab kehidupan itu tercatat jelas saudaraku, tercatat jelas. Dan itulah nanti dasar untuk menghakimi kita, apakah kita masuk ke dalam surga, atau masuk ke dalam neraka, saudaraku. Haleluya. Ya. Ayat yang ke-13, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Haleluya. Bahkan orang-orang yang mengalami kecelakaan, jatuh dari pesawat, nyemplung di laut, bahkan orang-orang yang dibunuh, dibuang ke dasar laut, bahkan orang-orang yang disiksa, yang disembunyikan, yang orang keluarganya tidak tahu sampai hari ini ada di mana. Nanti mereka itu akan Tuhan bangkitkan saudara. Dari seluruh penjuru ujung bumi ini akan dikeluarkan. Laut mengeluarkan orang-orang yang mati di dalamnya. Tanah ini akan mengeluarkan orang-orang yang di dalamnya. Dan semuanya itu akan berdiri dalam tahta kudusnya Tuhan. Dan kitab mereka akan dibuka. Apakah mereka mati karena kebenaran? Apakah mereka mati karena berbuat dosa? Apakah mereka mati karena disiksa, karena kecelakaan? Apakah mereka mati karena sakit penyakit? Itu semuanya dibuka, saudaraku. Haleluya. Ya. Ayat 14, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam laut api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Setelah dicek, diperiksa saudara, ya, di dalam kitab kerajaan Allah itu ada, kok namanya tidak ada saudaraku. Nah ini orang pasti akan dilemparkan ke dalam api neraka. Mungkin saudara tanya, lalu bagaimana cara mencatat namanya? Saudaraku ini diberkati oleh Tuhan. Ketika saudara melakukan dan taat kepada perintah Tuhan, kepada firman Allah, saudaraku, mau hidup benar di hadapan Tuhan, mau hidup kudus di hadapan Tuhan, menyucikan hidupmu, haleluya, menyucikan hidupmu dengan berbuat baik di hadapan Tuhan, tidak mau ikut campur dengan perbuatan dosa, tidak mau melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Mungkin teman-teman, lingkungan, ya, itu selalu membawa pengaruh yang jahat, tapi saudara tidak mau lagi ikut dan gabung dengan mereka. Haleluya. Ketika saudara mendengarkan kata-kata kotor dan mulut saudara hampir mau mengucapkannya,
Lalu Roh Kudus menuntun saudara, stop, kamu tidak bisa ngomong itu. Kamu sudah tidak bisa mengatakan hal-hal seperti itu. Sebab mulutmu sudah dikuduskan oleh Tuhan. Halo, dengar baik-baik. Nah, ketika Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita dalam dunia ini, itulah fungsinya saudaraku. Makanya kitab Yeskiel pasal 36 jelas berkata saudara, bahwa aku akan memberikan hati yang baru. Ya, roh yang baru di dalam batinmu. Jadi ketika itu Tuhan buat saudara sehingga kita diperbaharui. Kitalah orang-orang yang dipersiapkan Tuhan untuk mengalami masa-masa di mana kita ini mempersiapkan hidup kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Jadi pagi hari ini saudara, mintalah kepada Roh Kudus agar kita bisa bertahan di dalam masa-masa penghakiman di dalam dunia ini. Dan ketika kita Tuhan bawa ke sana, tetaplah setia, tetaplah percaya, tetaplah mengucap syukur sekalipun mata kita, mulut kita itu seakan-akan melihat orang, aduh kenapa curang sekali, kenapa orang membuat saya itu iri gitu ya. Jangan saudaraku, tetap bertahan saudaraku, tetap bertahan. Karena kalau Tuhan mau membuat saudara hidup melimpah sekalipun, itu caranya Tuhan. Jangan mau ikut campur dengan cara-cara dunia saudaraku ya. Mencuri, merampok, berbuat curang, bahkan melakukan apapun yang tidak pantas di hadapan Tuhan. Haleluya. Sekalipun dengar baik-baik saudara, ketika saudara melihat teman-temanmu, melihat saudara-saudara kandungmu, mereka seakan-akan lebih diberkati saudaraku, baik dalam materi, dalam segala hal. Jangan goyah imanmu saudaraku. Ya, jangan goyah, tetaplah hidup benar. Saudara bekerja, hidup benar. Saudara melakukan bisnis, tetap berkenan di hadapan Tuhan. Saudara melakukan apapun, semuanya atas dasar tuntunan Tuhan. Dan saudara benar-benar dipingit sama Tuhan. Dengar baik-baik, ketika kita melakukan banyak hal seperti itu, kita taat, kita setia kepada firman Tuhan, maka disitulah nama kita perlahan-lahan tercatat saudaraku. Haleluya. Praise the Lord. Ya, tercatat bahwa kitalah orang-orang yang dipersiapkan Tuhan untuk masuk ke dalam kerajaan kekal nanti saudaraku. Ya, di ayat 15 saya akan baca, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya. Saudara lihat, kenapa nama orang bisa hilang di dalam buku itu? Karena ketika orang bikin dosa, itu perlahan-lahan saudara hilang namanya. Di buku kitab kehidupan namamu itu saudara. Karena tidak mungkin di surga itu ada dosa yang berkenan saudara. Jadi nama kita itu pun begitu kudusnya Tuhan buat, Tuhan ciptakan yang pertama sekali. Ya, sebelum kita lahir dalam dunia ini, kita itu sudah didesain Allah. Makanya firman Tuhan berkata, sebelum dunia dijadikan, aku telah menenun engkau di rahim ibumu. Jadi nama kita sebenarnya awalnya ada di sana. Tapi karena kita berbuat dosa dan kita tidak mau menerima kebenaran, karena kita bikin dosa, itu nama kita itu pun tidak pantas di dalam surga. Ya, jadi saudara harus mengerti itu. Nama kita itu pun kalau kita berbuat dosa, nama kita pun tidak berkenan di surga sana saudara. Makanya dia hilang perlahan-lahan saudara. Semakin kita jauh, semakin kita jahat, semakin kita menjauh dari Tuhan, nama kita pun lama-lama habis. Itu yang disebutnya anak-anak yang hilang saudara. Tapi ketika kita berbalik kepada Tuhan, kita minta ampun, kita bertobat saudara, dan Tuhan berkenan mencatatkan nama itu kembali saudaraku. Haleluya. Ya, jadi jangan tanya kenapa kok nama kita bisa tidak ada di sana, dan kenapa kok bisa hilang nama saya. Saudaraku, ini berkati oleh Tuhan. Karena surga tidak punya tempat untuk sesuatu yang terkecil sekalipun dalam hal dosa. Jadi kalau nama ini begitu orang yang paling jahat dan ada tadinya di buku itu akan hilang saudaraku. Ya, nah kita lihat saudara, yuk mari kita baca di Wahyu pasal yang ke-7. Ya, di Wahyu pasal yang ke-7. Nah inilah orang-orang yang siap untuk mengalami yang namanya penghakiman di dalam dunia. Ya, Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Ayat 14, maka kataku kepadanya. Jadi Yohanes, ya, ini murid Yesus Yohanes yang di Patmos itu mendapatkan penglihatan dan dia melihat ada banyak orang, ya, lebih dari miliaran, bukan jutaan, lebih daripada miliaran saudara. Ya, itu berdiri di tahta kudusnya Tuhan, tetapi yang ini berjubah putih, saudaraku, berjubah putih.
Ya, sekali lagi akan saya baca. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuan, Tuanku, Tuan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, saudaraku. Haleluya. Sekalipun dunia tidak susah, tapi anak-anak Tuhan mengalami kesusahan. Kenapa? Tidak mau ikut bergabung dengan sistem dunia, termasuk salah satunya antikris, saudaraku. Nanti di masa-masa sukar ini, ya, banyak orang akan mengalami kesulitan demi kesulitan. Ya, kita tahu, saudaraku, di zaman antikris ini orang-orang dipaksa ikut dalam sistem mereka. Ya, orang-orang mau nggak mau harus dipasang chip di tangannya atau di dahinya. Kalau tidak, saudara, kita tidak bisa membeli atau menjual barang-barang apapun yang kita butuhkan. Saudara punya mungkin perkebunan sayur-sayuran, saudara mau jual nggak bisa karena saudara tidak punya barcode, saudara tidak punya tanda atau sensor, sehingga mau bergabung dalam bisnis jual beli ataupun yang menjual bahan-bahan kebutuhan sehari-hari. Karena nanti dunia ini dikuasai oleh yang namanya antikris, yang semuanya itu orang-orang yang bergabung di dalamnya, baik si penjual, supplier, atau si penyedia bahan makanan, supplier, atau yang penjualnya, si sellernya, saudara. Itu semuanya sudah bergabung dalam satu jaringan yang namanya jaringan ekonomi seluruh dunia, saudara. Dan itu dipegang sama yang namanya penguasa kegelapan yang disebut antikris. Dan orang-orang yang hidup itu harus bergabung menjadi anggota mereka, ya. Apakah juga orang-orang yang bekerja di kantor, di perusahaan, di pertambangan, bahkan di sektor apapun, itu mereka sudah pegang semuanya. Perbankan apalagi, saudara. Dan mereka sudah menguasai semua sistem IT ataupun teknologi yang ada di dalam dunia ini. Jadi orang-orang yang membutuhkan baik peralatan, ya, medis, rumah sakit, perbankan, itu semuanya harus ikut dalam jejaringnya mereka. Dengan kata lain, ya, karyawan-karyawan akan bisa mengambil gajinya karena nanti mereka akan tunjuk satu bank, dan bank itulah nanti yang akan memegang semua sistem keuangan. Jadi orang yang kerja atau pengusaha atau apapun yang melibatkan dirinya, bisnisnya, uangnya ke dalam bank itu harus masuk menjadi anggota yang tangannya, dahinya itu dipasangi chip, saudara. Jadi jangan heran nanti semua orang yang bekerja baik di pabrik, di perusahaan, di pertambangan, di kelautan, di kapal, ya, di kapal laut, di pesawat, semuanya itu mereka kalau mau ambil gaji, saudara, ya, nggak bisa kalau mereka nggak mau ikut, ya, tidak mau ikut menjadi anggota antikris itu. Nah, coba saudara bayangkan orang-orang yang ikut nanti cara itu, mereka akan tidak berkenan lagi. Tetapi yang dimaksud di sini adalah mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Artinya ada orang-orang yang dikhususkan Tuhan yang mengalami penyiksaan itu, saudaraku. Ya, bukan penyiksaan secara pukulan, ya. Ini semua situasi dunia ini akan menyiksa orang-orang benar, akan menyiksa orang-orang kudus karena tidak boleh ikut dengan mereka. Karena mereka jelas-jelas punya rencana untuk menantang yang namanya juru selamat. Mereka adalah orang-orang anti dengan keselamatan atau Kristus. Haleluya. Bahkan mereka mengklaim bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus mereka bisa kerjakan. Bahkan Alkitab kitab Wahyu mencatat, saudaraku, bahwa antikris ini juga nanti akan membuat tanda-tanda ajaib. Tapi tentunya dengan teknologi yang mereka buat, saudaraku. Bahkan orang-orang yang sudah mati bisa dibangkitkan. Ya, orang mati sakit jantung, nanti jantung mereka ganti dengan jantung elektronik. Mereka bisa hidup lagi, saudaraku. Haleluya. Apapun penyebab manusia mati, bahkan pembuluh darah mungkin pecah dan orang-orang stroke, itu pembuluh darah mereka bisa buat, saudaraku, dengan pembuluh darah yang buatan manusia. Dan orang yang stroke tadi itu bisa berjalan dan normal kembali. Haleluya. Nah, jadi mereka nggak percaya dengan yang namanya kasih karunia. Mereka nggak percaya dengan yang namanya mujizat. Mereka nggak percaya dengan yang namanya keselamatan, saudaraku. Nggak percaya dia. Haleluya. Inilah antikris. Nah, orang-orang anak-anak Tuhan yang tidak siap di zaman ini, mereka akhirnya ikut bergabung karena mereka merasa menderita sekali.
Mau beli makanan aja nggak bisa, anak-anak sudah kelaparan, ya orang tua sudah kelaparan. Bagaimana ini? Kita mau beli makanan nggak bisa, nggak dikasih karena kita tidak jadi anggota. Dan akhirnya banyak orang yang murtad, saudaraku. Banyak orang yang akhirnya tinggalkan imannya karena mereka tidak tahan dalam siksaan-siksaan secara kehidupan itu, saudaraku. Akhirnya mereka kompromi dan mereka menyatakan itu. Dan mereka ikut bergabung, saudaraku. Tetapi ada orang-orang yang sudah mempersiapkan dirinya, saudara. Makanya firman Tuhan berkata, apabila si penguasa jahat itu datang, larilah ke gunung-gunung, saudaraku. Ini bisa berbicara tentang hadirat Allah, ini bisa bicara tentang satu lokasi. Makanya kita sekarang ini siap-siap, saudaraku, mempersiapkan diri kita agar kita bisa bekerja, agar kita bisa mempertahankan hidup kita dengan apa yang kita tahu. Kita belajar bercocok tanam, kita belajar beternak, kita belajar memelihara hewan, kita mulai belajar membangun kehidupan kita, saudara. Nanti kalau waktunya sudah datang, dan sekarang memang sudah sedang akan berjalan, saudara. Kita lihat, dulu awalnya ya zaman barcode, ya zaman barcode itu selalu kalau saudara perhatikan ada selalu garis utamanya itu. Nanti kalau saya lihat ada barcode garis-garis ya, itu di barang-barang semuanya ada. Nanti selalu ada garis panjang dan itu ditulis 6. Selalu yang garis panjang itu selalu 6, saudaraku. Ya, selalu 6. Tidak ada 432, tidak. Selalu angka garis 6, ada garis panjang itu 6, saudara. Dan itu sudah menjelaskan bahwa memang antikris itu sedang mendesain sistem mereka, sedang mempelajari bagaimana cara penguasaan ekonomi dunia. Haleluya. Jadi orang-orang tanpa menyadari perlahan-lahan mereka sedang mengikatkan sistem kepada orang-orang. Dan akhirnya semua ekonomi dunia tergantung kepada mereka. Haleluya. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, hanya orang-orang yang siap, yang tidak menganggap dirinya ini apa-apa, kecuali hanya Tuhan saja. Haleluya. Makanya firman Tuhan berkata, berbahagialah di akhir zaman ini orang yang mati di dalam Tuhan. Haleluya. Yang mati di dalam Tuhan. Nah, kita harus mempertahankan iman kita, saudara. Kita harus mempertahankan hidup benar kita di hadapan Tuhan. Makanya mulai hari ini, jangan berpegang kepada uangmu, saudara. Karena uangmu itu nanti akan nyangkut, akan bermasalah, akan kasus dengan mereka. Saudara percuma punya uang triliunan rupiah, saudaraku. Saudara simpan. Ketika saudara mengambilnya dari bank, mau nggak mau harus ikut. Atau saudara tidak simpan itu di bank, saudara taruh di rumah, saudara akan mengalami depresi. Saudara punya banyak uang, tetapi sangat menakutkan, saudaraku. Akhirnya mau nggak mau, saudara, harta benda saudara itu, baik tanah saudara, mobil saudara, semuanya disimpan di bank. Dan akhirnya kita ikut dalam sistem mereka. Haleluya. Tetapi saudaraku, mulai belajar latih badan kita ini untuk bekerja, ya, menghasilkan sesuatu. Saudara pintar untuk membuat makanan, saudara pintar untuk menjahit baju, saudara pintar untuk menanam tanaman, memperhatikan semuanya. Saudara minimal bisa tanam sayur-sayuran, saudara bisa minimal memelihara ikan-ikan kecil sehingga kita bisa bertahan sampai Tuhan Yesus datang, saudaraku. Jangan mengandalkan kekuatan dunia ini, karena dunia ini sedang digenggam dengan yang namanya antikris. Dengar baik-baik, saudaraku. Dengar baik-baik. Ya. Jadi orang-orang yang siap nanti di hari penghakiman itu adalah orang-orang yang menyucikan hidupnya, jubahnya. Saya akan baca ulang. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, bukan kecil. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Haleluya. Saudara tetap lebih memilih Yesus ketimbang sepotong roti. Saudara lebih memilih Yesus ketimbang saudara cuma hanya makan sepiring nasi. Haleluya. Praise the Lord, saudaraku. Ya, menghadapi kesusahan besar ini sedang akan terjadi. Ya, jadi persiapkan diri kita. Kita harus sucikan jubah kehidupan kita ini. Kita harus belajar, saudaraku, untuk hal-hal yang kecil. Jangan lagi ikut melakukan kejahatan-kejahatan
seperti apa yang dunia lakukan, saudara. Dia tidak akan kaya kalau tidak berbuat curang. Dengar baik-baik. Dia tidak akan dapat untung yang banyak kalau dia tidak lakukan tipu-tipu. Dia tidak akan mendapatkan kekayaan yang besar kalau tidak membuat satu penipuan, saudaraku. Haleluya. Ada banyak sekarang kalau kita mau selidiki, saudaraku, ya, sampel saja. Ya, kalau saudara beli satu produk, nanti saudara lihat indikasinya di situ. Dan dicatat di sana, padahal rasanya manis ya, rasanya ada asam-asam segar. Nah, ditulis di sana jus buah, saudara. Tapi kalau saudara lihat indikasinya, itu bukan gula yang benar, tapi gula buatan, gula sintetis. Itu bukan jus jeruk misalnya, itu bukan jus jeruk beneran, tapi itu adalah perisa, saudaraku. Nah, kalau tidak dengan cara begitu, mereka tidak bisa punya untung besar. Itu sebenarnya sebuah penipuan, saudaraku. Sebuah penipuan, ya. Kalau ya di atas ya, tidak di atas tidak. Makanya kita harus belajar untuk menghasilkan sesuatu, saudaraku, dengan benar. Jangan karena tergiur untung kaya, untung banyak, saudara, akhirnya kita melakukan dosa di hadapan Tuhan. Ya. Nanti saudara, kita semuanya akan diuji, dan orang-orang yang siap dikuduskan Tuhan itu akan mengalami siksaan secara badan, saudaraku. Ya, udah kerja sekuat mungkin, tapi Tuhan bilang kamu harus jujur, nak. Kamu harus berlaku benar. Jangan berbuat jahat, jangan berbuat curang. Lakukan yang benar. Ya, saya mau katakan seperti kemarin saya singgung, saudara. Mungkin saudara bertanya, kalau begini saya kapan kayanya, Pastor Daud? Kapan diberkati? Saya mau bilang, saudaraku, Amsal sudah menulis berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Kata berkat itu, saudaraku, bukan ada dapat undian tiba-tiba atau dapat ada paket uang isinya uang semua, tidak, saudara. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Saudaraku, sekalipun kita sudah melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, sudah berbuat jujur gitu ya. Jangan saudara pikir saudara gak punya untung. Tuhan sanggup mengadakan, Tuhan sanggup mendatangkan orang-orang yang memang kelasnya itu kelas kejujuran, saudara. Dia gak peduli masalah harga, dia gak peduli masalah berapapun saudara jual. Yang penting bahwa apa yang dia butuhkan itu sesuai dengan isi hatinya. Dan buat dia memberkati saudara itu tidak sulit, saudaraku. Nah, di akhir zaman ini, di samping banyaknya penipuan agar cepat kaya, tapi banyak juga orang-orang yang mencari yang namanya sesuatu yang benar, sesuatu yang jujur, saudara. Jadi berbuatlah tetap dalam kebenaran Tuhan, maka Tuhan akan mengirimkan berkat-berkat itu buat saudara. Jadi jangan saudara takut miskin, takut gak kaya, saudaraku. Ya, jangan saudara takut gak berhasil, karena saudara berlaku jujur. Apapun yang saudara jual, bahkan ukuran timbangannya, kalau orang lain itu 1 kilo dia jual 8 on. Saudara sering lihat di toko-toko buah, saudara. Coba saudara pergi ke pasar-pasar jual buah yang di gerobak-gerobak itu. Mereka katakan 1 kilo 25.000. Coba beli 1 kilo, nanti timbang di rumah, nggak akan ada yang 1 kilo, saudara. Mereka kalau tidak curi bagian daripada onsnya itu, mereka rasa mereka tidak kaya. Tapi buat anak-anak Tuhan, ini sebuah siksaan, saudaraku. Waktu kita bilang 1 kilo 25.000, itu harus 1 kilo beneran. Mungkin saudara bilang, Pastor Daud, kalau saya jual segitu, saya untungnya dikit. Saya mau bilang, jangan jual 25, tapi jual 30. Sekalipun, saudaraku, lebih mahal daripada yang lain. Saudara buat ini 1 kilo, buah ini 1 kilo 30.000. Dan orang mulai lihat, kenapa ibu ini lebih mahal. Memang terkadang mata manusia karena bodohnya, mereka lebih tergiur dengan harga murah. Tapi mereka tidak tahu, kebanyakan sekarang mereka sudah sadar ketika mereka angkat itu tidak 1 kilo, saudaraku. Bahkan ada yang 6 on, 7 on. Saudara sering lihat di video-video pendek di YouTube, saudaraku. Banyak sekali penipuan-penipuan seperti itu. Ada yang menambahkan berat, ada benda lain di timbangan itu sehingga lebih berat. Padahal begitu diserahkan itu pemberat itu diambil sama dia. Nah, ketika saudara melakukan kebenaran itu, kejujuran itu, akan ada orang-orang yang Tuhan kirim yang dia tahu persis bahwa harga itu sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan bobotnya, saudaraku. Ketika mereka timbang dan tepat memang 1 kilo, bahkan saudara sengaja menambahkan satu bagian lain agar lebih beratnya. Dan ketika saudara lakukan itu, saudaraku, Tuhan akan bawa orang-orang. Kalau orang sudah tahu bahwa saudara itu berbuat jujur dalam bisnis saudara, maka berkat-berkat yang datang pun berkat-berkat yang bersih, saudaraku. Haleluya. Orang-orang yang mencari orang yang jujur itu akan Tuhan kirim ke tempat saudara.
Jadi jangan saudara berpikir bahwa ketika kita melakukan ketaatan di hadapan Tuhan, maka kita akan jatuh miskin. No, no way, saudaraku, tidak. Ya, firman Tuhan itu kekal dan dia harus digenapi. Ya, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Tidak menambahinya. Ya, kemarin Pastor Daud juga mengutip dari Mazmur 1. Maka apa saja yang diperbuatnya dijadikan Tuhan berhasil. Haleluya. Jadi inilah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Ya, memang mempertahankan hidup kudus, hidup benar itu tidak mudah, saudaraku. Kadang-kadang kita sampai menangis. Kadang-kadang kita harus mengalami ujian demi ujian Tuhan. Apakah karena saya jual mahal sehingga barang-barang saya tidak laku? Kadang-kadang lalat sudah berdatangan. Kita bilang, Tuhan tolong jangan sampai jatuh dalam dosa. Kadang-kadang iblis membuat mata kita itu ya sering sekali hampir jatuh-jatuh dalam dosa. Hampir kompromi dengan dosa. Tetaplah bertahan. Saya percaya orang-orang yang seperti ini yang sering sekali menikmati mujizat Tuhan. Haleluya. Ya, kalau kita itu gampang goyah imannya. Dikit-dikit kita sudah tiba-tiba langsung kompromi. Langsung, Tuhan ampuni saya mau gak mau harus melakukan dosa ini. Saudaraku, orang-orang yang seperti itu jauh dari mujizat, saudara, jauh. Tapi orang-orang yang percaya dengan kebaikan Tuhan, Tuhan aku percaya. Sekalipun sudah dari pagi saya jualan Tuhan. Sudah dari pagi saya membentangkan dagangan ini Tuhan. Tapi belum ada yang laku. Engkau tahu hatiku Tuhan, aku tidak berbuat dosa sedikit pun dalam pekerjaanku ini. Saudaraku ini berkati oleh Tuhan. Kadang-kadang di ujung waktu ketika kita sudah hampir putus asa. Tuhan sering sekali bekerja di sana. Haleluya. Dan firman-Nya tetap akan digenapi. Waktu Tuhan menolong tepat pada waktunya. Dia tidak pernah gagal, saudaraku. Haleluya. Kita teruskan ya. Jadi saudara sudah mulai mengerti siapakah orang-orang yang mencuci jubahnya ini. Mereka adalah orang-orang yang dipersiapkan Tuhan untuk menghadapi masa-masa sukar atau hari penghakiman yang akan Tuhan izinkan bagi anak-anak Tuhan. Karena di 1 Petrus berkata, 1 Petrus 4 saudara lihat, bahwa penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Karena apa saudara? Saya akan ulang sedikit. Karena nanti ketika masa penghakiman tiba, anak-anak Tuhan yang sudah dihakimi di dalam dunia lebih dulu, mereka tidak turut lagi dihakimi di surga nanti saudara. Kita sudah mendapat green card sehingga iblis pun tidak akan bisa menuduh, Tuhan Yesus engkau curang, engkau tidak turut mengadili anak-anakmu. Engkau tidak menghakimi mereka. Lalu Tuhan akan menjawab, engkau tidak tahu bahwa di dunia sebelum mereka mati, mereka sudah diadili, mereka sudah dihakimi lebih dulu. Haleluya. Ya, jadi kalau kita sudah mengalami siksaan itu di dalam dunia dan kita tidak bisa lagi berbuat dosa, saudaraku, kita akan mendapatkan yang namanya jalan pintas masuk ke surga. Green card itu, saudaraku, tidak turut dihakimi lagi. Dan nama kita tercatat di sana, saudaraku. Haleluya. Kita baca ayat 15. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta. Perhatikan. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang dan malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Nah, saudaraku, orang-orang yang mengalami aniaya itu akhirnya menderita lapar, yang seperti saya katakan tadi, mau beli ini nggak bisa, mau lakukan ini nggak bisa, karena kita tidak diperkenankan. Jangan sampai jatuh dalam dosa, ikut bergabung dengan mereka. Dan akhirnya orang-orang benar itu mau beli makanan susah. Makanya tadi Pastor Daud katakan, belajarlah untuk menciptakan sesuatu yang baru. Haleluya. Saudara belajar cara menanam singkong. Nanti ketika saudara lapar, saudara sudah bukan nggak punya duit, bukan nggak punya uang, nggak punya duit, bukan nggak punya duit, saudaraku. Tapi saudara punya duit pun saudara nggak bisa beli karena saudara tidak gabung, tidak ikut, tidak terikat dalam sistemnya mereka. Jadi dengan cara ini, saudara, Tuhan menyuruh kita untuk tetap hidup dalam kebenaran. Nah, latihlah hidupmu, saudaraku. Ya, nanti semua di sekeliling rumahmu itu, saudara butuh ikan ada di kolam. Saudara butuh sayur ada di taman. Saudara butuh singkong tinggal cabut. Saudara butuh apapun ada. Bahkan sesama anak Tuhan. Yang satu menanam beras, yang satu menanam singkong, tukeran, saudaraku. Haleluya. Karena Tuhan akan buat kemakmuran bagi anak-anak Tuhan. Bahkan dengar baik-baik, saudaraku. Ya, nanti antikris itu pun akan ada bagian lain. Mereka mengemis, mereka nggak punya bahan makanan. Mereka akan minta.
Dan disitulah mereka bertobat, saudaraku. Mereka akhirnya membuang, menyesali perbuatan mereka. Ternyata anak-anak Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Haleluya. Ya, jadi jangan terlalu manja, jangan terlalu mengikatkan diri, saudaraku, dengan keteknologian atau kehebatan teknologi dunia sekarang. Jangan. Haleluya. Ya, Alkitab sudah mencatat, saudaraku, ya. Alkitab sudah mencatat. Jadi berbahagialah orang yang haus dan lapar di masa-masa sekarang ini. Nanti mereka akan dipuaskan. Ayat 16 saya akan baca ulang. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ya mungkin selama ini, mungkin sekarang ini saat ini saudara menangis, ya menangis. Tuhan, ada banyak problem, ada banyak persoalan yang kuhadapi. Namun buat aku tetap setia, Tuhan. Ya, jangan ambil jalan pintas jual iman saudara. Jangan ambil jalan pintas untuk berbuat jahat, menjual barang-barang terlarang. Jangan ambil jalan pintas untuk menipu orang. Jangan, ada banyak anak-anak Tuhan akhirnya jatuh dalam dosa. Nggak tahan karena dia lapar. Nggak tahan karena dia memang butuh yang namanya uang. Nggak tahan karena dia memang harus membeli sesuatu. Dan kemudian banyak anak-anak Tuhan karena nggak sanggup menantikan pertolongan Tuhan. Akhirnya mereka melakukan kejahatan dan kejahatan dan kejahatan di hadapan Tuhan. Pada hari ini saudaraku, mari lakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari belajar untuk hidup benar. Ya, mari kita tetap bertahan dalam iman kita, agar jubah kita ini bersih, suci, saudaraku. Ya, karena Tuhan Yesus sudah menebus kita. Jangan lagi berbuat dosa, jangan lagi melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Haleluya. Nah, kita lihat, saudara, kita lihat ya. Wahyu 14, Wahyu 14. Ini yang terakhir, saudara ya. Wahyu 14. Kita hari ini gelombang yang kedua, lanjutan dari khotbah yang kemarin, saudara ya. Bagaimana penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Jadi siap-siap saudara, siap-siap saudaraku. Wahyu 14 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan. Wow. Ya. Sejak sekarang ini berarti ada bocoran saudara ya. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena, perhatikan baik-baik ayat terakhir, segala perbuatan mereka menyertai mereka. Haleluya. Saudara, ini berkata oleh Tuhan. Ini maksudnya begini, saudara. Ya, berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Ya, berbahagialah. Karena apa? Dikatakan begini. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Nah, saudaraku, ketika orang-orang, kita pernah lihat orang-orang waktu dimasukkan ke dalam lubang, ya, ketika akan dikuburkan, saudaraku, ya. Ketika dikuburkan, saudara lihat, kira-kira saudaraku, ketika masa hidupnya, saudara, ya, ini yang meninggal ini kalau seandainya laki-laki atau bapak-bapak, ya, lalu teman daripada bapak-bapak ini melihat dari atas lubang itu, bahkan dia pernah mendengar bahwa suaminya itu mengatakan, aku beruntung punya istri yang cantik dan yang sayang sekali kepadaku. Aku beruntung punya istri yang baik kali kepadaku. Dan di antara semua yang kumiliki, aku hanya memiliki istriku itu saja. Dengar baik-baik. Ketika temannya yang dari atas itu bertanya kepada istrinya, dia bilang, Bu, aku pernah dengar bahwa bapak ini pernah cerita bahwa di antara semua yang dia miliki itu, dia sangat beruntung punya istri seperti ibu. Cantik, baik, dan sangat dekat, dan sangat dicintainya. Lalu temannya tadi berkata, Bu, kira-kira di hari terakhir ini, bapak ini kan butuh teman, Bu, di dalam lubang kubur itu. Ibu mau nggak nemani dia? Saudaraku diberkati oleh Tuhan, saudara pasti bisa tahu jawabannya. Kira-kira apa jawaban istrinya itu?
Sekalipun istrinya itu merasa sayang sekali, cinta sekali dengan suaminya itu. Kira-kira istrinya mau nemani dia di dalam lubang kubur itu? Tidak, saudaraku. Bahkan hanya bukan istrinya saja, saudara. Bahkan kendaraannya, mungkin Harley Davidson, mungkin ada surat-surat berharga, saudaraku. Bahkan apapun yang dimiliki bapak itu tidak diizinkan menemani dia di kuburan itu. Orang-orang yang hidup merasa sayang dan tidak mau membuang harta itu begitu saja. Lalu dengar baik-baik, saudaraku. Apapun yang kita miliki, saudaraku, dalam dunia ini, ketika kita masih hidup, itu boleh saudara pegang, boleh saudara rangkul. Tetapi ketika harinya tiba, ketika kematian itu menjemput, saudaraku, tidak ada seorang pun, bahkan benda-benda terkecil pun tidak diizinkan menemani saudara. Haleluya. Karena orang-orang di dunia ini tidak ikhlas untuk memberikannya. Tetapi dengar baik-baik, siapa yang bisa menemani kita ketika kita masuk ke dalam kematian itu? Lihat yang di terakhir, saudara. Karena segala perbuatan mereka, itulah yang menyertai mereka. Haleluya. Yang paling setia menemani kita sampai menghadap Tuhan, itulah perbuatan-perbuatan kita, saudaraku. Dialah nanti yang akan bercerita kepada Tuhan. Masalahnya adalah nanti semua tangan-tangan kita ini, perbuatan kita ini kan dilakukan oleh anggota tubuh kita. Perbuatan kita ini dilakukan telinga kita, perbuatan kita ini dilakukan tangan kita, mulut kita. Ya, ada banyak orang ketika kita masih hidup, orang tersinggung dengan perkataan kita. Itu yang mengerjakan siapa? Mulut, saudaraku. Ada banyak orang sakit hati, ya. Ada banyak orang merasa disakiti karena tangan saudara pukul itu orang waktu itu, ya. Jadi semua perbuatan kita dikatakan di sini, ya. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi yang paling setia nanti menemani kita adalah perbuatan kita. Itu nanti akan bercerita. Nanti ketika kita berhadapan dengan Tuhan, ketika nanti masa pengadilan itu, saudara, ini tangan ngomong, saudaraku. Tangan ngomong karena tangan ini diciptakan oleh Tuhan. Makanya ada lagu-lagu rohani, ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku bekerja cari jiwa, upahku besar di surga. Jangan saudara pikir lagu sekolah minggu itu ya cuman simpel begitu saja. Semua anggota tubuh kita ini akan mempertanggungjawabkan perbuatannya, saudaraku. Ya, nanti matamu ini akan cerita kepada Tuhan. Mata ini sering melihat yang jahat, sering melihat yang najis. Telinga ini nanti akan berbicara kepada Tuhan. Telinga ini selalu mendengar kata-kata kotor, selalu mendengar nasihat-nasihat yang tidak kudus. Telinga ini selalu mendengarkan gosip-gosip. Nanti semua anggota tubuh ini akan berbicara. Kaki ini sering pergi ke diskotik, sering pergi ke prostitusi, sering pergi ke tempat-tempat yang sesat, sering pergi ke perdukunan. Ini kaki selalu bawa tubuh ini ke sesuatu tempat yang Tuhan gak suka. Haleluya. Dan itu semuanya akan bercerita, saudara. Tetapi kalau saudara semasa hidupnya berbuat baik, nanti telinga ini akan berbicara. Tuhan, telinga ini selalu disendengkan untuk dengar puji-pujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Telinga ini sering dipakai untuk dengar firman Tuhan. Telinga ini sering mendengar nasihat-nasihat yang baik. Mata ini selalu mencari jiwa Tuhan. Mata ini selalu melihat kebenaran. Mata ini selalu menolong orang-orang. Kalau ada orang-orang yang butuh ditolong, mata ini nggak tahan Tuhan, dia menangis. Mulut ini selalu memberitakan nasihat kepada orang. Mulut ini selalu menasihati orang, menyampaikan firman. Tidak pernah memaki-maki orang. Mulut ini terkunci untuk menjahatin orang, Tuhan. Mulut ini selalu untuk bermasmur buat Tuhan, berdoa buat orang-orang. Haleluya. Kakinya ini Tuhan, dia selalu pergi ke gereja, dia selalu pergi cari jiwa, dia pergi melayani Tuhan, bahkan sampai sakit, sampai kakinya sakit, lecet pun Tuhan, sepatunya sobek Tuhan, kakinya ini tidak mau berhenti untuk pergi melayani Tuhan, pergi memberitakan Injil Tuhan. Haleluya. Tangannya ini terangkat untuk memuji Tuhan. Tangannya itu terlipat untuk berdoa. Tangannya ini tidak pernah tampar orang. Tangannya ini tidak pernah mencuri barang orang. Tangannya ini selalu bekerja dengan baik, tidak pernah berbuat curang. Haleluya. Itulah yang dimaksudkan di sini, saudara. Segala perbuatannya akan menyertai mereka. Jadi jangan saudara pikir saudara punya emas 1 kilo, saudara simpan sekarang, ketika saudara mati itu emas saudara bawa ke kuburan. Anak-anakmu gak rela, saudaraku.
Saudara punya mobil yang termahal, saudaraku, ya, mobil-mobil yang pokoknya miliaran. Dengar baik-baik, ketika saudara mati, mobilmu itu tidak diizinkan masuk nemanin saudara, tidak, saudaraku. Ya, kalau saudara ibu-ibu, jangan saudara pikir, suamiku sayang kepadaku, suamiku itu cinta kepadaku, cinta mati. Dan dia pernah berbicara kepadaku bahwa akulah seorang perempuan yang sangat dikasihinya. Bahkan dia berkata, kemana engkau pergi, aku ke sana, kemana aku ke sini, dan engkau ke sini juga. Tetapi ketika engkau mati, suamimu itu nggak akan mau nemanin engkau di lubang kuburan, saudaraku. Nggak akan mau. Dengar baik-baik, makanya suami-suami, istri-istri, anak-anak, kau harus punya pertanggungjawaban sendiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Jadi jangan sombongkan hartamu, saudaraku. Jangan sombongkan apa yang kau miliki. Sertifikat tanah dan rumah yang banyak itu pun nggak akan mau dimasukkan ke dalam penjara. Itu akan percuma dan sia-sia. Nggak akan bisa bicara dia. Haleluya. Jadi sekarang kumpulkanlah perbuatan-perbuatan yang baik. Kumpulkanlah perbuatan-perbuatanmu yang memuji nama Tuhan. Itulah orang-orang yang mencuci jubahnya sehingga bersih dan kudus, saudaraku. Haleluya. Pagi hari ini, saudara, ya, ini pengajaran lanjutan yang kedua. Orang-orang yang banyak itu dikatakan tadi di Wahyu pasal yang ke-7. Saya baca ulang sebelum saya akhiri, saudaraku. Ayat yang ke-13, dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuhan, Tuanku. Tuhan mengetahuinya, lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Haleluya. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Kalau kita mau mengalami ketika masa pengadilan dan semua orang-orang mati, baik di laut, baik di darat, bahkan yang dari mana-mana, bahkan mereka yang dibunuh itu akan dimunculkan kembali. Tapi orang-orang yang hidup, yang mencuci jubahnya, yang mengalami siksaan dalam hidup, bukan dianiaya, bukan ya, tapi tetap bertahan dalam kebenaran, kekudusan, tidak mau melakukan lagi kejahatan dalam dunia ini. Merekalah orang-orang yang akan mendapatkan green card-nya Tuhan untuk langsung masuk ke dalam surga karena mereka sudah dihakimi. Tapi orang-orang yang tidak mau dihakimi di dalam dunia, orang-orang yang tidak mau hidup menderita karena Kristus, saudaraku, mereka akan dihakimi nanti di sana. Bahkan sudah mati pun dihakimi, buku kehidupan dibuka. Dan kalau mereka tidak punya nama di sana, mereka akan dicampakkan ke dalam api neraka yang paling gelap itu, saudara. Haleluya. Itulah kematian yang kedua. Praise the Lord. Baik saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya berdoa saudara-saudara kita semuanya adalah orang-orang yang mau mencuci jubah kehidupan kita ini, saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita siap untuk menyongsong Tuhan datang kedua kali. In Jesus' name, haleluya, haleluya, amin.